Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali insyaallah untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah dan akhlak dengan tema yaitu pembahasan kita kali ini tentang neraka. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir. Siapakah orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah dan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Kemudian neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Disebutkan bahwasanya jika percikan api neraka itu dijatuhkan ke bumi, maka akan habis terbakarlah bumi dan isinya karena tidak mampu menahan panasnya neraka. Neraka merupakan tempat yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan. Disinilah manusia yang membangkang perintah Allah dan para rasulnya akan disiksa sesuai dengan dosa yang pernah dia kerjakan selama di dunia. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sifat-sifat dari penjaga neraka. Jadi di neraka itu ada malaikat-malaikat yang menjaga ya. Ada penjaga-penjaganya dan mereka mempunyai beberapa sifat. Yaitu yang pertama adalah malaikat tersebut memiliki sifat atau badan yang kekar dan bengis. Kemudian mereka juga senantiasa taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah mereka ada 19 malaikat. Dan setiap masing-masing malaikat itu kekuatannya adalah satu malaikat kekuatannya sama dengan kekuatan seluruh manusia yang ada di bumi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran surat Al-Muddatsir dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Di sini ada 'alaiha 19. Jadi di sini ada 19 malaikat yang menjaga. Itu salah satu dalil dari sifat penjaga neraka. Kemudian berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang tingkatan juga nama-nama neraka.
Dari segi tingkatan, neraka itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dari segi panasnya ya, jadi semakin dalam atau semakin mendekati dasar neraka, maka panasnya akan semakin menjadi-jadi atau semakin besar, semakin panas. Dan panas itu juga disebabkan atau karena dosa-dosa manusia yang telah mereka lakukan di dunia. Semakin berat dan semakin banyak dosanya, maka akan semakin berat dan juga akan semakin pedih atau semakin dalam neraka yang ia tempati. Dan Ana akan memberikan beberapa nama-nama neraka yang Ana ketahui ya dari beberapa sumber, dan Ana menyimpulkan ada 7. Sebenarnya ada 7. Ada 7, kalau lebih 7-nya itu 7 pintu yang ada di neraka. Ini adalah beberapa nama-nama neraka. Yaitu yang pertama adalah neraka Jahannam. Kemudian neraka Lago. Kemudian neraka Hutomah. Yang keempat neraka Sa'ir. Yang kelima neraka Sakor. Neraka Jahim. Dan juga neraka Hawiyah. Ini semua merupakan ijtihad dari para ulama. Jadi Ana tidak menemukan dalil-dalil yang sahih, tapi urutannya tidak seperti ini gitu ya. Tapi para ulama berijtihad, yaitu mengurutkan nama-namanya dengan seperti ini. Kemudian untuk orang-orang munafik, ini yang menjadi keyakinan kami adalah orang-orang munafik. Di situ mereka bertempat di neraka yang paling bawah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik berada di neraka yang paling bawah. Nah, lanjut. Kemudian adalah orang yang kekal di neraka. Orang-orang yang akan kekal di dalam neraka adalah yang pertama orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang kafir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka mendustakan semua syariat Islam. Yang ketiga adalah orang munafik, yaitu orang yang pura-pura beriman padahal hatinya kafir, dan mereka mengingkari agama Allah. Orang yang keempat adalah orang yang selalu taat kepada pemimpin yang sesat, sehingga mereka terjerumus ke dalam kekufuran ataupun terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak kekal di dalam neraka. Jadi, orang yang tidak kekal di neraka yaitu orang yang beriman tetapi mereka bermaksiat ketika berada di dunia. Contohnya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Yang kedua, pembunuh sesama muslim. Yang ketiga, pemakan riba. Ini hati-hati ya, pemakan riba. Yang keempat, pelukis yang melukis makhluk bernyawa. Ini juga tidak boleh. Jadi kalau melukis, usahakan jangan makhluk yang bernyawa. Kemudian orang yang selalu memamerkan auratnya. Wabil khusus buat teman-teman yang akhwat atau punya kakak atau punya ibu yang mereka belum berhijab secara syar'i, kita sebagai anaknya
harus atau sebagai keluarganya harus saling mengingatkan supaya mereka menutup aurat-aurat mereka. Kemudian orang yang menyiksa hewan. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu kita juga harus dituntut dengan ikhlas, tidak boleh mengharapkan sesuatu yang lain. Jadi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ada kurang lebihnya Ana mohon maaf. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan segala kesalahan datang dari Ana pribadi dan dari syaitan. Mari kita tutup pertemuan kali ini. Silahkan, nanti jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di grup diskusi ya. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.